Pertandingan kedua Piala Presiden 2026 melawan DPM FC. Bisa dibilang Persib bermain dengan tim lapis ketiga, tapi hebatnya masih bisa dapat 3 poin. Seperti apa analisa pertandingannya? Kita bahas di video kali ini. Oke, Coach Igor sepertinya mau menurunkan ekspektasi Bobotoh nih. Jadi mengingatkan kembali ke Bobotoh bahwa Piala Presiden ini hanya pramusim, hanya uji coba gitu ya. Jadi memang kesempatannya digunakan untuk memberikan menit bermain kepada sebanyak-banyaknya pemain. Dan pada saat melawan DPM FC, Coach Igor menerapkan heavy rotation atau full rotation gitu ya. Praktis dibandingkan dengan partai pertama, hanya Kakang Rudianto yang juga ikut bermain di pertandingan kedua gitu ya. Sisanya banyak pemain baru, banyak pemain yang belum pernah main untuk Persib gitu ya, diberikan kesempatan bermain. Dan tentu saja namanya pemain pelapis gitu ya, pasti secara kualitas ada di bawah dari pemain utama. Itu juga berpengaruh terhadap permainan Persib pada saat melawan DPM FC, terutama di babak pertama. Nah, di video kali ini akan kita bahas permainannya Persib gitu ya, baik di babak pertama maupun di babak kedua, perubahan apa yang terjadi sehingga Persib akhirnya bisa mencetak gol di babak kedua. Dan seperti ciri khas dari channel ini, kita akan menggunakan data dan juga analisa video pertandingan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman. Oke, sebelum kita mulai analisanya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita mulai analisanya. Oke, di babak pertama bisa dibilang memang permainannya Persib tidak berkembang gitu ya. Tidak seperti di pertandingan pertama, bagaimana aliran bola itu seperti mengalir gitu ya. Di pertandingan kedua kemarin, khususnya di babak pertama, itu tidak terjadi. Ada beberapa hal yang saya notice gitu ya. Yang pertama adalah statisnya gelandang tengah gitu. Jadi di pertandingan kemarin, gelandang tengahnya itu diisi oleh Deddy Kusnandar sebagai gelandang bertahan. Lalu dua central mid-nya adalah Azikri dan juga Nazril Alvaro gitu ya. Nah, di sini kelihatan banget Persib tidak mengalir karena utamanya Nazril dan Azikri tidak memiliki cukup kepercayaan diri gitu ya untuk berani mengambil resiko, meminta bola, terus melakukan rotasi posisi gitu ya, sehingga bisa membongkar pertahanan dari DPMM gitu. Mereka cenderung statis gitu ya, yang kalau teman-teman ingat di analisis pertandingan Persib melawan Arema gitu ya, bagaimana tiga gelandang Persib ini terus berotasi gitu ya, mencari posisi terus bergerak gitu ya, sehingga memang struktur pertahanan lawan pun terpaksa ikut bergerak, dan dengan bergerak tersebut ada celah yang bisa digunakan untuk mengirimkan umpan gitu. Nah, di pertandingan kemarin karena dua gelandang tengahnya ini cenderung statis, apalagi Deddy Kusnandar juga memang fokus hanya sebagai defensive midfielder gitu ya, sehingga DPMM pun bisa fokus untuk bagaimana membuat jarak antar pemainnya menjadi lebih kompak gitu, dan itu menutup central progressionnya Persib Bandung gitu. Terlihat di video ini bagaimana tiga pemain yang tadi sudah disebutkan gitu ya, Dado, Azikri dan juga Nazril Alvaro cenderung statis, mereka tidak bergerak, mereka juga ya mereka tahu gitu mereka dalam kepungan garis pertahanannya lawan gitu, tapi mereka juga tidak berusaha untuk bagaimana mereka bisa mencari posisi yang enak untuk bisa menerima bola dan melakukan progresi gitu ya. Sehingga untuk yang memegang bola pun baik itu Dado, Julio Cesar ataupun Dion Marks gitu ya, itu juga kesulitan. Bukan mereka nggak jago ngumpan gitu, tapi memang nggak ada opsi yang bisa mereka ambil untuk memberikan umpan ke depan gitu. Di sini juga terlihat bagaimana jarak antara Azikri dan Nazril juga cenderung terlalu berdekatan gitu ya, yaitu tadi sehingga untuk DPM FC-nya mereka lebih enak tuh bagaimana jarak antar pemain mereka pun bisa dibuat sedekat mungkin, dan itu benar-benar menutup central progressionnya Persib Bandung, sehingga memang mau tidak mau Persib menggunakan wide progression atau progresi melalui sisi sayap, dan kebanyakan dilakukan dari sisi sayap kiri dari areanya Ihwan Tanamal. Kenapa? Kalau menurut saya, yang saya bisa nebak gitu ya, kemungkinan karena Ihwan Tanamal yang cukup pede untuk bisa meminta bola gitu ya. Karena memang empat di tengah ini gitu ya, Persib diisi oleh pemain-pemain muda gitu ya. Tadi ada Nazril, ada Azikri, di kanannya ada Raffi, di kirinya ada Ihwan Tanamal gitu ya. Jadi memang keempat pemain ini kelihatan belum pede lah untuk mereka bisa mengambil resiko tersebut. Agak berbeda memang permainannya Nazril gitu ya. Di pertandingan pertama kan dia sempat dapat menit bermain juga gitu ya. Dia cukup pede tuh untuk minta bola, untuk memberikan bola juga gitu. Kemungkinan karena memang dia partnerannya di situ ada Berginho gitu ya, ada Lucho juga. Jadi mungkin dia berpikir kalaupun
setelah mengambil resiko dan dia melakukan kesalahan gitu ya, akan segera dilakukan backup oleh pemain lain. Sedangkan di pertandingan kemarin, teman-temannya ini sama-sama pemain muda juga gitu. Jadi mungkin mereka ada ketakutan ketika mereka misalkan melakukan kesalahan, entah itu passing, entah itu kontrol gitu ya, lalu dilakukan serangan balik oleh lawan, maka lawan bisa mendapatkan peluang yang berbahaya. Karena seperti kita ketahui ya, DPMM-nya itu bermain full tim. Mereka ada striker seperti Dalberto gitu ya, yang kita udah kenal bagaimana berbahayanya dia di Liga 1 gitu ya. Dan juga pemain-pemain asing yang lain juga memang terlihat punya skill individu yang cukup bagus gitu ya. Sehingga memang di pertandingan kemarin yang cukup pede gitu ya untuk menerima bola adalah Ikhwan Tanamal, sehingga lebih banyak progresi dilakukan melalui sisi sayap kiri. Bola diberikan kepada Hamra, dari Hamra diberikan kepada Ikhwan Tanamal. Dan masalah berikutnya terjadi gitu, ketika Ikhwan Tanamal memegang bola, dia langsung dikurung sama 2-3 pemain. Hal itu terjadi karena tidak adanya pergerakan dari pemain lain gitu ya, untuk bisa membantu mendekat ke arahnya Ikhwan Tanamal gitu ya. Karena dengan mendekat pasti menambah opsi umpan gitu ya. Selain itu, dengan mendekat dia juga akan memancing pertahanan lawan untuk melakukan man-to-man marking gitu ya, sehingga area untuk Ikhwan Tanamalnya terbuka gitu. Nah ini minim sekali nih support dari pemain lain, sehingga Ikhwan Tanamalnya pada akhirnya terkunci gitu. Jadi seolah-olah memang kemarin itu kayak Ikhwan Tanamalnya yang mau show off gitu ya. Saya lihat di beberapa komen di media sosial juga Ikhwan Tanamal kelihatan pengen menunjukkan skill individunya. Kalau saya lihat sih enggak, karena memang dia seperti dikunci gitu, nggak ada support dari pemain lain untuk bisa membantu dia melakukan kombinasi. Selain progresi melalui sayap, Persib juga melakukan direct ball, dan direct ballnya juga rata-rata diberikan kepada sisi sayap gitu ya. Contohnya ini juga ketika bola diberikan kepada Ikhwan Tanamal gitu ya, dari back langsung ke Ikhwan Tanamal. Nah di sini kelihatan jarak antara Ikhwan Tanamal dengan pemain lainnya itu terlalu berjauhan gitu ya. Memang Ramon cukup dekat gitu ya, tapi Ramon pun sudah dikelilingi oleh 2-3 pemain. Jadi ketika pun bola diberikan kepada Ramon, untuk progresi berikutnya akan sulit juga gitu ya. Nah seharusnya memang di momen seperti ini adanya support dari Azikri atau dari Nazril gitu ya, yang posisinya sedikit lebih maju sehingga lebih dekat ke Ali Tanamal dan bisa melakukan kombinasi umpan gitu. Dan ini contoh lainnya bagaimana ketika Ramon juga dapat bola di sisi kiri pertahanan gitu ya, jarak dengan pemain lainnya itu sangat jauh gitu. Dan ya seperti kita ketahui juga ya, memang Ramon juga tidak cukup bagus ketika membawa bola gitu ya, sehingga itu menjadi sangat menyulitkan gitu untuk Ramon Tangki. Jadi memang di pertandingan kemarin, khususnya di babak pertama gitu ya, serangan Persib banyak buntunya gitu ya, karena itu untuk central progression dikunci, dan dari lini tengah pun tidak ada positional rotation yang fluid gitu ya, seperti ciri khas Persib di pertandingan pertama, sehingga dari tengah ke kunci, Persib harus melakukan dari sisi wide progression dari sayap, dan ketika di sayap pun support dari pemain lainnya tidak ada. Jadi seolah-olah si pemain sayapnya itu harus bertarung sendiri gitu ya, yang mana itu menjadi sangat sulit. Sehingga memang di babak pertama satu-satunya cara untuk Persib ya melalui set piece gitu ya, dan itu pun eksekusinya tidak terlalu bagus gitu ya. Persib dapat beberapa free kick dari sekitar kotak penalti, diambil oleh Dado, diambil oleh Ikhwan Ali Tanamal gitu ya. Tapi kualitas crossingnya juga tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang berbahaya untuk Persib Bandung. Memang ada satu peluang yang berhasil disundul oleh Julio gitu ya, tapi ya itu juga sundulannya lemah dan tidak berbahaya lah, tidak mengarah ke gawang juga. Tapi ya memang bagaimana lagi, memang melihat komposisinya Igor Tolik memang terlalu berani gitu ya, bagaimana dia mengganti hampir seluruh pemainnya, dan memang benar-benar pemain mudanya gitu yang diberikan kesempatan tampil gitu. Pemain muda juga nggak bisa gitu langsung diminta bisa bermain lepas dengan kualitas yang sama seperti pemain utama gitu ya. Mereka juga pasti ada rasa takut salahnya, pasti ada rasa takut ambil resikonya gitu ya. Namun positifnya adalah bagaimana tim tersebut, tim lapis ketiga tersebut gitu ya, tetap bisa menahan DPMM yang bermain secara full tim gitu ya. Skornya tetap 0-0. Memang DPMM juga ada beberapa peluang, tapi kebanyakan juga melalui tendangan jarak jauh gitu ya. Secara defensif, lini tengah Persib juga bermain cukup bagus, bagaimana Nazril dan Azikri melakukan man-to-man marking terhadap pivotnya mereka gitu ya, sehingga mereka juga nggak bisa melakukan progresi melalui tengah gitu ya, kebanyakan melalui direct play juga, kebanyakan melalui sisi sayap juga, dan itu peluang-peluang mereka kebanyakan melalui tendangan jarak jauh yang masih bisa diselamatkan oleh Fitrah Maulana gitu. Dan mungkin itu memang rencana Igor gitu ya, bagaimana memberikan menit bermain full kepada pemain-pemain mudanya, pemain-pemain cadangannya gitu ya, selama 45 menit, dengan harapan minimal bisa imbang lah, atau minimal kalaupun kalah tipis lah gitu. Dan ternyata skornya 0-0, dan di babak kedua Coach Igor mulai memasukkan beberapa pemain utamanya yang dimainkan sejak menit awal babak kedua adalah Luka Menalo, Berginho, dan juga William Barros, dan itu benar-benar merubah permainannya Persib. Yang pertama terlihat
menjadi lebih intens gitu ya. Bagaimana di area attacking third pun para pemain langsung memberikan tekanan-tekanan kepada DPMM gitu ya. Jadi DPMM-nya benar-benar tidak leluasa dengan bola. Di area pertahanan sendiri pun sudah dilakukan pressing-pressing dan pressingnya pun cukup efektif gitu ya. Nggak cuma pemain baru, nggak cuma Menalo, Berginho, dan Barros gitu ya. Tapi pemain yang di babak pertama bermain seperti Nazril gitu ya, Ramon juga gitu ya. Itu juga intensitasnya menjadi meningkat, yaitu tadi dengan kedatangan pemain-pemain utama, ya mungkin kepercayaan diri tim pun jadi lebih tinggi gitu ya, karena mereka yakin dengan hadirnya ketiga pemain baru tersebut akan bisa memberikan perbedaan baik secara kualitas gitu ya, maupun secara mental juga menjadi berbeda gitu. Yang kedua yang terlihat adalah bagaimana secara fluiditas permainan pun menjadi lebih cair lagi gitu ya. Seperti terlihat di video kali ini, bagaimana Nazril yang di babak pertama kelihatan nggak pede buat minta bola gitu ya. Di babak kedua terlihat lebih percaya diri. Dia bisa memposisikan dirinya di antara lini tengah dan juga lini belakang, atau dia memposisikan diri di belakang lini tengahnya DPMM gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat juga positioningnya Berginho, Deddy Kusnandar, dan juga Nazril Alvaro gitu ya, mereka tidak saling berdekatan gitu ya. Mereka menjaga jarak, mereka jadi saling menjauh gitu ya. Hal itu juga otomatis memperlebar jarak antar pemainnya DPMM gitu ya. Karena mereka juga harus melakukan man-to-man marking terhadap pemain Persib gitu ya. Sehingga dengan merenggang tersebut ada celah-celah yang bisa dilakukan oleh Persib untuk melakukan distribusi bola. Itu yang terlihat di momen ini, bagaimana Kakang memberikan bola kepada Nazril Alvaro yang udah memposisikan dirinya di area yang tepat gitu ya untuk bisa menerima bola. Dan Nazrilnya berhasil menerima bola dan bola berhasil diprogresikan ke attacking third gitu. Gol dari Persib juga dimulai dari fluiditas pergerakannya para pemain Persib gitu ya. Bagaimana ketika Luka Menalo menerima bola di sayap kanan gitu ya, Balsa Sekulic itu bukan mendekat ke Luka Menalo, dia malah menjauh dan masuk ke kotak penalti. Itu juga ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengikat dua bek tengahnya DPMM gitu ya, biar ikut pergerakannya dia, sehingga Luka Menalo-nya 1 lawan 1 melawan bek kirinya DPMM. Begitupun pergerakannya Kakang dan juga Berginho gitu ya. Itu juga mengikat perhatian dari pemain tengahnya DPMM, sehingga nggak ada yang mendekat ke Menalo. Jadi benar-benar 1 lawan 1, dan area untuk 1 lawan 1-nya pun cukup luas, cocok buat Menalo yang memang gaya permainannya adalah mengandalkan kecepatan gitu ya. Jadi dia memang butuh ruang yang lebar untuk dia bisa melakukan duel 1 lawan 1 melawan back, dan dia berhasil mengalahkan back tersebut dan dia dilanggar sehingga Persib dapat penalti. Satu-satunya gol Persib tercipta melalui Balsa Sekulic gitu ya, walaupun penaltinya berhasil ditepis, tapi bola reboundnya berhasil dituntaskan dengan sempurna oleh Balsa Sekulic gitu ya. Jadi memang berbeda sekali gitu ya, babak 1 dan babak kedua lebih intens, lebih fluid lagi pergerakannya para pemain Persib gitu ya. Walaupun memang secara progresif tetap melalui sisi sayap gitu ya, karena DPMM tetap bisa mengunci central progressionnya Persib. Tapi walaupun sama-sama dari sayap, di babak kedua itu berbeda. Ketika diprogresikan melalui sisi sayap, banyak kombinasi play yang bisa diciptakan gitu ya, karena adanya support dari pemain lain. Ada pemain lain yang mendekat ya, itu tadi ya. Kadang mereka tahu kapan harus mendekat, kapan harus menjauh gitu ya, kapan harus membuka space gitu ya. Nah, sebagai contohnya ini bagaimana bola ketika bola diprogresikan dari sayap kiri, dan terlihat bagaimana William Barros dan juga Balsa Sekulic mendekat untuk bisa memberikan support untuk Berginho gitu. Lalu ketiga pemain ini menjaga posisi juga untuk bisa saling berdekatan, untuk bisa melakukan kombinasi, sehingga Persib pada akhirnya bisa mendapatkan peluang dari kombinasi ketiga pemain ini gitu ya. Namun sayangnya eksekusi dari Balsa Sekulic berhasil diblok oleh bek lawan gitu ya. Di video ini juga terlihat bagaimana posisi Nazril lagi-lagi dia ada di belakang lini tengahnya DPMM gitu ya. Otomatis itu juga secara posisi dia udah lebih dekat tuh sama sayap kirinya Persib yang diisi oleh William Barros. Dan kalau dilihat juga bagaimana Ramon dan Berginho mengisi zona 14, zona yang di pertandingan pertama banyak dieksploitasi oleh Persib gitu ya. Tapi memang DPMM juga mengunci central progressionnya Persib, sehingga Persib melakukan progresi melalui sayap kiri gitu ya. Iwan Ali Tanamal yang sekarang jadi bek kiri memberikan bola kepada William Barros, dan setelah memberikan bola dia langsung maju gitu, dia langsung overlap mendekat ke William Barros. Selain itu Nazril juga mendekat gitu ya, sehingga memang banyak opsi yang dimiliki oleh Barros. Belum lagi di depan Ramon juga memberikan opsi gitu ya, sehingga bisa teman-teman lihat gitu ya bagaimana Persib melakukan overload di sebelah kiri penyerangan. Di situ ada 4 pemain Persib gitu ya, bahkan 5 kalau kita menghitung Tanamal, dan itu leluasa bagi pemain Persib untuk bisa melakukan kombinasi gitu. Dan perbedaan antara babak 1 dan babak kedua juga terlihat secara statistik gitu ya. Ini saya ambilnya dari Flashscore, karena Flashscore yang memberikan statistik babak 1 dan babak kedua, walaupun
Statistiknya tidak terlalu lengkap gitu ya, tapi mungkin bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana kalau secara ball possession sih sama-sama dominan gitu. Bahkan di babak satu lebih banyak ball possession Persib. Tapi kalau teman-teman lihat secara pertandingan, ball possessionnya sih banyak, tapi ya banyaknya adalah bola-bola yang disirkulasikan di lini belakang gitu ya. Dengan ball position 65% ternyata jumlah shots-nya kalah dari DPMM gitu ya. Di babak pertama ya. Di babak pertama itu DPMM ada 6 shots, 1 yang on target, sedangkan Persib 4 shots dan 3 yang on target. Itu pun on targetnya nggak ada yang berbahaya gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di babak kedua, ball possession-nya dengan 55%, tapi total shots-nya 4 dan on targetnya 3. DPMM cuma dapat 1 dan on targetnya 1. Itu kalau nggak salah yang peluangnya Dalberto gitu ya, yang diselamatkan oleh Julio Cesar di garis gawang. Selebihnya DPMM tidak bisa mengembangkan permainan di babak kedua, yaitu tadi karena ketika masih di area permainannya dia pun sudah ada pressing yang dilakukan oleh Persib gitu ya. Ketika bola berhasil diprogresikan ke depan pun bagaimana lini tengah dan lini pertahanannya Persib itu bisa dengan efektif meredam permainannya DPMM. Jadi memang terlihat jelas perbedaannya gitu ya secara statistik, dan tapi hal tersebut juga bisa dimaklumi dan pasti sudah masuk kalkulasinya Coach Igor gitu ya. Babak pertama dengan dia dimainkannya pemain-pemain muda gitu ya, tujuannya pasti bukan langsung mengincar skor, mengincar indahnya permainan gitu ya, tapi bagaimana memberikan suasana pertandingan kepada pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain. Karena menit bermain itu penting gitu ya buat pemain bola gitu. Dan kesempatannya kapan lagi kalau bukan di pramusim ini. Kalau udah liga bergulir mah akan sulit buat pemain-pemain seperti Raffi gitu ya. Seperti juga mungkin Dion Marks gitu ya, atau Hamrahe Hanusa gitu ya. Akan sulit bagi mereka buat dapat menit bermain karena Persib fokusnya udah benar-benar serius gitu ya. Nah, karena ini masih pramusim, jadi kita juga sebagai bobotoh harus maklum gitu ya, ketika permainan Persib seperti babak pertama ya dilihat juga yang mainnya siapa. Dan kalau mending gitu ya kalau rotasinya itu sebagian-sebagian gitu, kayak contohnya kayak Nazril itu lah, ketika di babak kedua dia main sama Berginho gitu ya, dia bisa lebih enak gitu untuk menerima bolanya karena dia tahu kalaupun dia dapat bola, Berginho ataupun Barros gitu ya, pasti akan support membantu gitu ya. Tapi ketika di babak pertama, ketika dia main bareng itu sama Azikri, sama Iwan Aritanamal di kiri, dan Raffi di kanan gitu ya, dan Ramon di depan, itu mungkin dia juga ada ketakutan juga ketika dia dapat bola, takutnya nggak ada yang support, bola hilang, DPMM-nya katakanlah serangan balik dan menciptakan gol gitu ya. Wah, itu pasti rame juga, mungkin dia akan apa ya, mungkin dihujat gitu ya karena kesalahan dia, Persib kebobolan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di pertandingan kemarin di babak pertama permainan Persib tidak bisa dinikmati. Iya, saya setuju gitu ya, dan kalau kita lihat alasannya ya karena memang Persib melakukan rotasi hampir 100% pemainnya gitu ya. Ini mungkin pemain ini juga belum pernah nih main bareng secara bersama-sama. Jadi kagoknya pasti ada gitu ya. Takut ambil resikonya juga pasti masih ada, tapi pasti ada sisi positif yang bisa diambil gitu ya. Dengan dapat menit bermain ini pasti pengalamannya nambah dan mereka pasti akan banyak belajar gitu. Oke, kurang lebih itu aja analisa untuk pertandingan kali ini gitu ya. Mudah-mudahan kita sebagai bobotoh juga bisa lebih proporsional, bisa lebih objektif lagi dalam menilai gitu ya. Nggak cuma sebatas wah mainnya membosankan, wah si ini jelek, wah si ini jelek, wah si ini jelek. Karena ya sorotan juga datang kepada Ramon gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara objektif, Ramon juga nggak dapat supply yang bagus gitu di kotak penalti gitu. Dan sudah sering saya bahas ya di sini, Ramon itu tipikal striker yang memang menunggu bola di kotak penalti. Bisa dia hold up ball juga bisa, dan kelihatan di pertandingan kemarin juga dia nahan bolanya bisa, tapi memang nahan bolanya dia untuk dikembalikan ke belakang. Dan ketika memang dia bermain dengan pemain muda yang pasti cenderung bermain aman gitu ya akan sulit untuk Ramon mendapatkan peluang. Crossing yang diberikan ke kotak penalti juga seingat saya di pertandingan kemarin nggak ada yang mengarah ke Ramon gitu ya. Jadi ya harus dipahami juga Ramon karakternya seperti apa. Memang dia memegang bolanya kurang lah gitu ya. Dan kalau kita nilai hanya berdasarkan itu ya pasti Ramon akan dinilai jelek gitu ya. Begitupun untuk pemain seperti Azikri, seperti Nazril gitu ya. Bukan berarti Azikri dan Nazrilnya jelek gitu ya. Ada momen juga di mana ketika Nazril dan Azikri bisa melakukan serangan balik gitu ya. Tapi ya harus proporsional juga kita dalam menilai. Memang Nazril dan Azikri tingkatannya pasti belum selevelnya Tom Hai dan Berginho gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa mengarah ke sana dengan sering berlatih bersama, dan mungkin nanti juga akan dapat beberapa menit bermain termasuk di liga juga gitu ya. Oke, itu aja untuk analisa kali ini. Bagaimana menurut teman-teman gitu ya, bagaimana menonton pertandingan Persib kemarin? Boleh drop di kolom komentar dan nanti kita diskusi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.